Jadi itulah mekanisme yang pernah kita lalui. Nah, saya kira ini mekanisme organisasi yang baik karena kan statuta kita mengatakan setiap keputusan strategis kan harus kita ambil melalui rapat executive committee, EXCO. Dan saya kira EXCO ini nggak ada keinginan yang macam-macam. Cuma mereka mau bahwa semua yang ada kita bersama-sama bicarakan, mau ngangkat pelatih, memberhentikan pelatih, ya, kemudian kontraknya seperti apa, karena jangan sampai tiba-tiba kaget dengan konsekuensi-konsekuensi, ya kan? No, ini kan harus mencatat apa konsekuensinya, meneruskan apa dan lain sebagainya. Seperti misalnya STY sampai sekarang masih jalan, PK apalagi kan, yang baru. Jadi kan yang hal-hal yang seperti itu sehingga kita tahu semuanya. Jadi kalau ada yang tanya ini gimana, kan nggak mungkin juga sebagai pengurus kita bilang nggak tahu kan. Tapi yang ada seperti begitu kan. Semua pengurus langsung tutup mulut ini. Itu. Jadi karena ini organisasi federasi ini milik rakyat, ya kan. Itu, dan ini organisasi tua, Pak. Ya. Lebih tua dari Republik nih, ya kan? Kita udah memperingati yang ke-90 berapa? Nah, Bung Ropan, karena ini sudah muncul pelatih baru dengan tadi disebutkan kriterianya seperti apa. Sekarang kan berkembang nih. Ada nama si A, si B. Sekarang muncul nama Timur Kapatse. Ada juga pelatih dari Islandia. Ada Heimer. Nah, ini kan menarik sebenarnya Bung Ropan. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya pikir kan Pak Ketua sudah jelasin. Tadinya ada 10, kemudian mengerucut. Tinggal 5, ya kan? Cuma belum diumumkan memang. Nah, itu tadi kita bilang kehati-hatian ini kan, harus berpikir, ya ambil langkah yang tepat. Lewat pembicaraannya sudah dijelaskan oleh Pak Waketum tadi, bahwa harus ada kebersamaan untuk bisa melihat ini, sehingga itu keputusan-keputusan ini keputusan bersama. Nah, Bung Ropan, kita udah siapkan beberapa nama ini. Nah, Timur Kapatse, katanya mau ke Indonesia ini. Belum tahu kita. Dia ke Indonesia mungkin liburan, liburan mau ke Bali kayaknya, Pak. Tapi lihat wajahnya kayak Istro Stoikov ya, Bung Ropan. Istro Stoikov. Iya kan? Anda punya catatan mengenai ini. Iya, ini pelatih yang bagus ya. Yang paling utama ya bahwa dia masih segar. Kenapa segar? Saya katakan 44 tahun, Boy. Jadi untuk urusan pelatih ini bagus. Di bawah 50 kan? Ya, jadi ini oke, dia membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia. Dan komunikasi dengan usia pemain yang rata-rata sekarang masih masih nyambung karena nggak terlalu jauh. Betul. Dan ini pelatih yang saya pikir ya tepat lah kalau kita bisa ambil dia ya. Apalagi sekarang dia kan statusnya kan kosong setelah dia mundur kan. Kita memberikan kesempatan kepada Fabio Cannavaro untuk pegang di Uzbek dan dia jadi asisten. Pak Amali, ini yang menarik. Sebenarnya seperti yang dialami oleh STY, dia melatih U23 juga. Dia melatih timnas. Sementara dengan PK dia hanya melatih timnas senior. Nah, Kapatse dia punya track record yang bagus kan, U23 selain meloloskan tim ke Piala Dunia. Jadi ada gini, ceritanya STY itu sebenarnya tidak ke senior. Kontrak awal itu yang dilaporkan oleh federasi ke saya sebagai menteri dipersiapkan untuk melatih U20, under 20. Karena kita jadi tuan rumah. Ya. Untuk jadi tuan rumah U20 itu kita cari pelatih yang bagus. Arahan presiden waktu itu juga ke saya begitu, Pak Jokowi. Jadi mau di mana aja, bro. Karena kan kita tidak hanya mau sukses sebagai tuan rumah. Kita juga harus timnasnya juga harus sukses walaupun kita sadar nggak mungkin juara lah kan gitu. Tetapi paling nggak di babak ini kan bisa, sehingga pemerintah memberikan dukungan. Mau berlatih di mana? Di Kroasia, di Spanyol, Turki. Ikut terus semua. Saya support waktu itu. Ya, sebagai menteri. Dan pelatih siapa yang mau diambil? Itu. Kontraknya untuk U20. Begitu U20 tidak jadi, karena ada masalah, kemudian ke U17, tentu STY enggak. Akhirnya dia juga diberikan oleh federasi tanggung jawab ke tim senior. Begitu. Ini kita lihat grafik kedua nih. Tadi Timur. Jesus Casas. Nah, ini Bung Ropan pasti juga menyukai pelatih ini. Iya, artinya masih 56 dan dia 52. Ya, ini oke lah kalau bisa dikatakan ya. Dia
dengan tim Irak kemarin terbalik, sukses lah. Pernah ketemu dengan Indonesia di putaran kedua, dia pegang Irak, ya, dan ini pelatih yang bagus. Kalau bisa dikatakan ini dia melatih Irak dengan baik sekali. Dan timnas Spanyol, iya. Walaupun asisten, tapi kan sudah di Spanyol. Jadi dia punya latar belakang yang kuat, Boy. Dan saya pikir kalau untuk bisa menangani tim nasional pas. Tapi Singapura juga kan lagi incar tuh, Pak. Ya, betul. Tentang Jesus Casas ini, dia pas lah untuk bisa bermain karakter dia. Jadi dengan Timur memang beda-beda tipis, Boy, dengan Jesus Casas ini. Pak Mali, apakah dalam CV itu juga melihat track record, rekam jejaknya bahwa dia pernah membawa tim nasional? Pernah membawa ke Piala Dunia. Karena kita targetnya 2030. Itu yang pertama. Kenapa pilihan kita STY waktu itu? Karena dia bawa Korea Selatan Piala Dunia 2018 mengalahkan Jerman. Iya kan? Di Piala Dunia. Iya, senior waktu itu kan. Senior, sementara kita butuh hanya untuk U20 waktu itu. Yang pertama kita akan lihat itu CV-nya. Oke. Itu CV-nya, baru kemudian tentu kita akan tanya apa yang kamu membuat. Kamu sudah kenal belum ini Indonesia? Ini pemain-pemain Indonesia, kultur sepak bola Indonesia. Kalau dia optimis, waktu itu sih STY sempat saya tanya. Saya bilang, Anda yakin nggak ini anak-anak? Saya yakin. Baru dia cerita, saya ini pernah ngalahkan Jerman. Piala Dunia. Jadi cerita bagaimana dia harus merubah formasi segala macam. Nah, dengan posisi fisik yang seperti ini, saya masih yakin. Makanya saya akan kuatkan fisik. Makanya kan yang ada yang muntah-muntah, ada yang kena tifus awal-awal itu. Iya kan? Iya. Kita lihat grafik ketiga, coba. Grafik ketiga yang disiapkan oleh tim redaksi. Ada nama Paulo Bento. Nah, ini juga punya rekam jejak yang bagus. Bung Ropan punya komentar mengenai Paulo Bento. Paulo Bento ini punya latar belakang yang kuat ya. Kita bisa melihat dengan cara dia ya. Terakhir bagaimana. Dia juga pelatih di Korsel sebenarnya, Boy. Ada 4-5 tahun dia di Korsel. Dan sukses membawa Korsel itu maju ke putaran selanjutnya di Piala Dunia di 2022. Lolos dari fase grup. Sebelum dia ke Uni Emirat Arab. Cuma memang agak ironis di Uni Emirat Arab. Bahwa dia 4 pertandingan 3 menang 1 kalah kemudian diberhentikan. Padahal ada 3 kemenangan, Pak. Tapi kalau dia ke Indonesia saya pikir ya oke. Untuk pelatih asal Portugal ini. Bagus, Pak. Karakter dia sama seperti Timur Kapace, sama seperti Jesus Casas. Ini kalau bisa dikatakan ya tiga ini punya kesempatan untuk bermain untuk melatih tim nasional. Iya. Pak Waketum, saya harus tanya soal fee nih, soal uang. Nah mungkin fee agak tinggi dia. Oleh Bento. Oh gitu ya. Catatan sedikit sih kalau untuk STY mungkin sekitar 1,3 1,2 ya kan. PK mungkin 1,5. Tapi kita harus mencari range yang mungkin nggak jauh dari itu karena kita tahu sendiri kondisi kita juga kan tidak bagus-bagus amat nih. Pak Waketum lebih tahu nih. Iya kan kita mencari mana yang tidak terlalu mahal, terjangkau oleh kita tapi kualitasnya bagus. Itu dia. Kayak orang belanja di toko. Harga murah, kualitas bagus. Jadi kan nggak susah ada barang, ada harga. Tapi federasi punya lah uang untuk kita harus usahakan. Saya kira begini, sepanjang tujuan kita baik, kemudian semua kita buka transparan, pasti orang akan memberikan dukungan kepada kita dan jelas gitu loh tahapan-tahapannya dia mau apa. Seperti yang saya cerita STY tadi, dia bilang yang akan dia kuatkan fisik. Karena di situ kita lemah. Iya. Oke. Saya tanya dia bilang anak-anak kita, pertama saya ini maksimal main 35 menit. Dia bilang, makanya digenjot. Iya. Saya bilang dengan tinggi badan, dengan enggak. Saya nggak peduli dengan itu. Ada cara bagaimana masuk yang. Iya. Dia kasih contoh si pemain Prancis siapa namanya? Kante. N'Golo Kante. N'Golo Kante. Kecil. Tapi itu saya ingat dulu. Oke, ini grafik selanjutnya ini, Bung Ropan dan juga Pak Mali. Bojan Hodang ini. Ini udah nolak. Ini udah nolak ya. Oh, ini kabar terbaru nih. Enggak, saya baca di berita juga. Nolak. Katanya begitu, dia enggak. Karena Boboto juga pasti akan mempertahankan. Lebih suka di Persib lah. Tapi kriteria dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan market pemain, itu kan salah satu harus dimiliki oleh pemain. Iya. Pelatih. Iya. Makanya saya bilang dia mengenal Indonesia, mengenal kultur, mengenal environment di sini, ya kan, di Indonesia.
itu akan memudahkan dia melatih dan apa yang dia mau akan terwujud. Tetapi kalau gapnya terlalu jauh, itu susah. Nah, jadi itu yang menjadi hal yang dipentingkan, dan sebenarnya ada harapan kita kepada siapapun pelatih, ya. Dia mau juga melihat klub, ya. Dia mau lihat klub. Kan ini dari situ dia. Klub ini bertanding kapan? Dia datang, dia lihat. Klub ini bertanding kapan? Kan pelatih-pelatih tim nasional di negara lain begitu. Datang setiap kompetisi. Apalagi kalau di situ ada pemain timnas. Dia harus pantau. Gak bisa cuman dari video, ya kan? Itu. Jadi ya banyak sih kalau kita mau ideal. Ideal, tetapi saya kira kita boleh berhati-hati, tapi juga tidak boleh berhati-hati terlalu lama. Kita kehilangan kesempatan loh, FIFA Matchday. Cuma kan sudah pergi semua ini asisten pelatih segala macam, nggak ada lagi. Dirtek masih ada Dirtek? Masih nggak bisa lah. Kan dia jobnya lain, diambil sebagai atau pelatih Indonesia, Pak. Ya? Pelatih Indonesia. Satu lagi terakhir nih Bung Ropan. Ada nama, sebenarnya banyak, cuma kita mau mengerucut pada 5. Indra Syafri. Ini kalau orang Indonesia ya Indra katanya. Iya, betul. Saya kira Indra Syafri ini ideal. Dan komunikasi dia. Komunikasi dia dengan anak-anak luar biasa. Dia dekatin, dia. Coach Indra Syafri, kalau lihat anak yang susah diatur, dia cuma bilang, kamu bagus. Kamu main sesuka kamu. Ada beberapa contoh pemain saya tidak perlu sebut. Bagus jadinya, ngegolin. Itu treatmentnya. Jadi kamu harus begini, kamu. Enggak. Karena dia bilang ke saya, kalau kita suruh dia begini, belum tentu dia mau. Karena ada beberapa kan pemain kita yang punya karakter begitu. Saya lepas. Tapi saya puji dia. Oh, itu dia bangga. Jadi Indra Syafri ini kelebihan dia di pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis, dan dia selalu kalau waktu di Kamboja, dia pakai psikolog untuk menentukan kapten pun waktu itu Rizky Ridho, hasil diskusi dengan psikolog. Siapa yang paling siap? Gitu. Dan Indra Syafri kecenderungan menggunakan sport science-nya tinggi, karena kan dia sarjana olahraga ya. Jadi agak ini sport science dia sangat percaya, karena anak-anak timnas selalu diukur di peralatan-peralatan kita yang canggih itu, siapa yang lemah, siapa yang itu. Tapi ya saya nggak tahu kalau dengan pemain-pemain yang Eropa itu. Kalau yang sekarang ada beberapa pemain Eropa tapi masih kelompok umur ya, masih 22, yang sekarang Ivar Jenner dan lain-lain. Sekarang main nih. Main. Mauro Sisra, Leon. Main datang. Pak Waketum. Kalau sampai Indra yang turun di FIFA Matchday ini untuk 2 pertandingan, mantap itu ya. Tangani nggak apa-apa kan? Iya. Kalau dia maksudnya dia tangani tim senior. Dia fokus di sini. Di SEA Games. SEA Games. Karena ini SEA Games ini targetnya emas. Iya.